Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Lihat saja begitu kan, pemakzulan Jokowi menggema komposisi dari DPR 13-14 kursi ya, 314 kursi versus 261 kursi. Mana yang menang begitu kan? Ya, ini memang benar-benar terjadi. Opsi dari Jokowi ada tiga. Kalau tidak mundur dia pemakzulan, kalau tidak pemakzulan ya people power begitu kan. Jadi saya rasa bahwa hari ini kalau benar-benar kesepakatan begitu kan. Apalagi PDIP kalau sepakat di situ begitu kan ya. Wah, ini mulai agak terjadi pemakzulan begitu kan ya. Jadi mungkin cawi-cawi Pak Jokowi katanya demi bangsa dan negara, tapi tahu-taunya anaknya yang maju di situ begitu kan. Terus kemudian mengundang Anies Baswedan, mengundang tiga capres Prabowo dan Ganjar, seolah-olah mereka punya netralitas yang tinggi begitu kan. Tapi di balik belakang mereka begitu kan, ya berbeda lagi mereka begitu. Apalagi di DMK ada si Paman begitu di situ begitu kan, yang kemudian meloloskan si Gibran begitu, dan bahkan katanya bisa dibatalkan hal ini begitu kan. Apakah benar bisa dibatalkan? Sedangkan semuanya ini kan tergantung dari presiden begitu kan ya. Apalagi ada dewan pengawas begitu kan ya, dewas begitu kan ya. Yang kemudian peran pentingnya hanya itu aja begitu kan. Tidak bisa memecat mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada sesuatu yang kemudian ya dipaksakan begitu kan ya. Pasal-pasal itu juga dipaksakan begitu agar lolos si Gibran ini begitu. Dan bahkan ya di satu sisi kabar terbaru bahwa KPU sudah memberikan ya lampu hijau ya atas putusan begitu kan ya terkait dengan undang-undang pembatasan usia di situ. PKPU-nya katanya sudah dirubah begitu kan. Di DPR juga disetujui mereka begitu. Lantas apa yang terjadi? Bisa saja ya pemakzulan itu akan menggema mereka begitu kan ya. Tapi kita tunggu saja begitu. Saatnya kekuatan ya Pak Jokowi dengan masyarakat. Kira-kira seperti itu begitu ya. Dan bahkan komentar-komentar netizen kita baca, Ketua MK terancam dipecat, Jokowi dimakzulkan, Gibran terancam batal capres. Otomatis Prabowo pun akan batal begitu kan ya. Akhirnya jabatan yang tragis ya. Ya bisa jadi dua Anies Baswedan versus Ganjar begitu kan. Demi pemilu jurdil maka pecat Anwar Osman sekarang ya, di akhir yang hina bagi orang-orang yang licik. Alhamdulillah disegerakan prosesnya, rakyat udah unek ya. Laksanakan demi mendapatkan Indonesia yang lebih baik melalui proses pemilu yang jurdil, sesuatu yang harus dimulai dengan pengorbanan. Ayo berkorban biang keroknya si situ begitu ya. Padahal saya lihat begitu kekuatan Pak Jokowi selama ini, wah mulai agak goyah mereka begitu kan ya. Tapi walaupun goyah dia punya kebijakan-kebijakan yang sangat strategis, gampang sekali begitu kan. Kalau ada yang mengkritik sana segini terkait dengan adanya MK, bisa saja dipecat mereka, bisa saja diganti kepada yang lain begitu kan. Jadi intinya apa? Intinya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, memang ada satu kebobrokan begitu kan ya, melihat dengan situasi politik hari ini begitu. Ya masa dari Solo lalu kemudian loncat menjadi wakil presiden akan menjadi presiden. Ya begitulah sebaliknya di situ begitu kan. Karena kekuatan-kekuatan itulah yang dimainkan mereka begitu kan ya. Ya semuanya kan serba instan begitu. Adakah yang mampu melakukannya selama ini juga aman-aman aja, apalagi sekarang begitu kan ya. Si bocil entar nangis kalau digusur ya terus si bapak dimakzulkan begitu. Saya kira kalau mau dimakzulkan begitu bagaimana begitu kan ya. Apakah ini DPR akan gonjang-ganjing begitu kan. Saya rasa di DPR juga kuat begitu. Ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, ada PAN di situ begitu kan ya. Versus PDIP, terus kemudian apakah Nasdem, terus kemudian apakah PKS, terus kemudian apakah PKB akan berlanjut seperti itu? Pasti permainan politik begitu kan ya. Tidak semuanya akan setuju di situ walaupun dia berkoalisi begitu kan ya. DPR kan ranahnya DPR, ranahnya aspirasi masyarakat begitu kan di situ begitu. Jadi pada intinya adalah bahwa kalau ini memang benar-benar dimakzulkan, bisa saja itu terjadi begitu kan ya. Lihat saja dari komposisi saja begitu kan ya, 314 kursi versus 261 kursi. Mana yang menang? Kita tunjukkan bersama ya ini. Bahkan ya mengatakan di di sini begitu kan ya, menguat indikasi dinasti politik dan oligarki politik di bawah Presiden Joko Widodo menimbulkan kekecewaan yang sangat meluas.
Bahkan ya salah satu indikasi politik begitu kan ya paling menonjol adalah skandal Mahkamah Konstitusi atau MK yang meloloskan capres-cawapres di bawah umur 40 tahun asal pernah jadi kepala daerah. Putusan MK ini dinilai banyak pihak sangat janggal dan selintutan ya karena tak didasarkan pada kepentingan konstitusi. Sebaiknya diduga semata untuk kepentingan personel ya. Personal untuk memberikan jalan pada Gibran Rakabuming Raka pada ya putra sulung ya Jokowi sebagai calon wakil presiden. Ya kita lihat saja apakah ini benar begitu kan. Ya lihat saja ya MK bagaimana di situ sudah ditampakkan kebohongannya begitu kan ya. Dan bahkan di satu sisi dalam kaitan ini putusannya masih belum ditandatangani dan sebagainya begitu. Bahkan ya apalagi ya Gibran Rakabuming Raka langsung bergerak menghadiri Rapimnas Golkar yang secara terbuka mengusulkan sebagai cawapres. Wajah Gibran tampak ceria, selalu senyum ya saat berada di tengah pengurus Golkar. Ironisnya, Jokowi begitu kan ya seolah-olah tidak tahu menahu ya tentang manuver politik pencapresan Gibran. Anaknya itu padahal sejumlah kepala daerah di bawah usia 40 tahun sudah membocorkan tentang operasi politik yang dilakukan oleh para orang yang mengaku utusan istana. Para kepala daerah itu mengaku di grillnya pihak istana lewat aparatur pemerintah daerahnya masing-masing. Awalnya ya ngomongnya muter-muter, tapi kemudian bilang nanti akan ada utusan dari istana ya, tutur ya seorang kepala daerah yang usianya masih 30 tahun ya kepada ya bangsa online. Di situ ya dan benar beberapa hari kemudian datanglah sang utusan politik lalu mengaku dan membantu memenangkan ya pencalonan kepala daerah usia muda ya pada pilkada akan datang asal ia menjadi ya pemohon kepada MK untuk menurunkan batas usia 40 tahun. Tak aneh jika sebagai nama mereka kemudian dicatat sebagai pemohon di MK. Siapa mereka begitu kan? Banyak bergulir di situ begitu tapi pada akhirnya begitu kan ya. Masyarakat sudah paham bagaimana permainan-permainan Pak Jokowi, bagaimana permainan-permainan MK, bagaimana permainan-permainan yang lain begitu di situ begitu kan ya. Ini bukan berarti ya oke lah anak muda bisa di situ, tapi kalau bertentangan dengan konstitusi kan juga tidak baik begitu kan ya. Karena konstitusi itu yang bisa mengatur kita begitu. Kalau semuanya dilobrak begitu kan ya, semuanya dilakukan cara-cara yang tidak baik, maka menghasilkan presiden yang tidak baik juga begitu. Bahkan ya namun ini gelombang kekecewaan dan protes dari berbagai eksponen ya rakyat justru meluas. Media cetak, online, elektronik hingga media sosial dipenuhi dengan berita kekecewaan rakyat. Skandal MK ini dianggap bukan saja terjadi di luar nalar kepatutan moral, tapi juga merusak sendi-sendi demokrasi dan tata kelola negara yang selama 9 tahun Jokowi menjabat presiden. Indeks demokrasi terjun bebas begitu kan. Apalagi ya KPK, MK, KPU dan Bawaslu juga akan ikut mereka begitu kan. Bagaimana prosesnya di situ begitu kan ya. Dengan sekarang agak mulai kebingungan mereka. Tapi tunggu saatnya ya Indonesia ya akan hancur kalau seperti ini terus begitu kan ya. Bukan kapasitas untuk memimpin tiba-tiba memimpin. Kan begitu logikanya begitu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.